Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran komputer. Hari ini kita akan belajar dengan materi Sejarah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Simak terus pelajaran ini di video ini ya anak-anak. Lihatlah gambar di slide berikut ini. Tahukah kalian perangkat apa sajakah itu? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah sempoa, alat untuk berhitung yang diciptakan oleh bangsa Cina. Yang kedua itu adalah mesin komputer generasi pertama. Dan yang ketiga itu adalah komputer generasi keempat. Yang kelima itu adalah laptop atau komputer jinjing. Dan yang keenam itu adalah smartphone atau gadget yang ada di kehidupan kita. Pada awalnya, nenek moyang kita sebelum mengenal huruf dan angka atau bilangan, mereka telah mengenal cara berhitung. Sebagai contoh, mereka menghitung hewan ternak yang digembalakannya. Setiap pagi, ketika mereka melepas hewan ternak, dengan membuat keratan pada pohon, pada sore harinya mereka mencocokkan jumlah hewan ternak dengan jumlah keratan yang ada dalam pohon tersebut sebelum membawanya pulang ke kandang. Alat ini yang digunakan yaitu adalah jari tangan, batu, serta simpul-simpul tali yang diikatkan kepada pohon. Itu merupakan alat hitung sederhana nenek moyang kita zaman dahulu kala. Berikutnya adalah sejarah perkembangan alat hitung. Di Amerika Selatan, orang India Inca itu menggunakan simpul-simpul tali sebagai lambang bilangan. Alat itu disebut dengan kaipu. Sedangkan 1800 tahun yang lalu itu ditemukan alat hitung yang namanya sempoa atau abakus. Sempoa tertua ditemukan di Mesopotamia, di Pulau Salamis. Itu gambarnya ada di bawah. Gambar sempoa. Selanjutnya pada tahun 1917, John Napier menemukan cara berhitung dengan bel bujur sangkar yang terdiri dari 9 kali 9 kolom yang masing-masing berisi angka 1 sampai dengan 9. Alat ini bernama Napier Bone. Setelah itu, pada tahun 1621, ditemukanlah slide rule yang merupakan arah maju pada alat hitung yang bersifat mekanis. Sejarah perkembangan komputer terus berkembang. Muncul penemuan-penemuan lain dalam hal mesin komputerisasi atau komputasi atau mesin hitung. Pada tahun 1642, Blaise Pascal pada waktu itu berumur 18 tahun. Ia menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik. Kotak persegi kuningan ini yang dinamakan Pascal Line menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Pada tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki mesin Pascal Line dengan membuat mesin yang dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian. Yang selanjutnya adalah awal mula komputer yang sebenarnya. Awal mula komputer yang sebenarnya itu adalah dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris bernama Charles Babbage. Dinamakan mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi atau perhitungan, serta
mencetak hasilnya secara otomatis. Setelah kerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk membuat komputer general purpose yang pertama, yang disebut Analytical Engine, yang merupakan alat komputasi atau perhitungan pertama yang menggunakan kartu. Herman Holrich pada tahun 1890 dari Biro Sensus Amerika berhasil menciptakan mesin punch card atau kartu berlubang. Dan pada tahun 1944, Howard Aiken dari Universitas Harvard bekerja sama dengan International Business Machine atau IBM berhasil membuat sebuah mesin komputer yang mampu melaksanakan serangkaian operasi aritmatika secara otomatis. Mesin ini dinamakan Mark I atau yang sering dikenal dengan komputer generasi pertama. Nah, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, komputer pun mengalami kemajuan dari bentuk fisiknya yang tadinya besar semakin kecil dan penggunaan dayanya pun semakin hemat. Yang tadinya menggunakan daya listrik yang besar, sekarang bisa menggunakan baterai litium. Berikut ini adalah ciri-ciri komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini diciptakan pada masa Perang Dunia Kedua. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Sistem operasinya dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. Ya, menghitung saja. Ya, menjumlah saja. Mengkali saja, seperti itu. Memiliki program kode biner yang berbeda, atau yang kita sering sebut dengan bahasa mesin yang berbeda. Membutuhkan banyak daya listrik. Contohnya mesin ENIAC butuh 160 kW listrik. Besar sekali, bukan? Yang selanjutnya adalah menggunakan vakum tube sehingga ukurannya sangat besar. Ciri yang selanjutnya adalah memiliki silinder magnetik untuk menyimpan data. Nah, yang sering disebut dengan komputer generasi pertama adalah alat berupa Mark I, Mark II, IBM 702, IBM 704, dan lain-lain. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri komputer generasi kedua. Pada komputer generasi kedua ini sudah menggunakan transistor sebagai pengganti vakum tube. Jadi ukuran komputer generasi kedua ini jauh lebih kecil. Setelah itu, ciri yang selanjutnya adalah dikembangkan memori inti magnetik sehingga komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan dapat dihandalkan. Tentu saja lebih hemat energi karena ukurannya lebih kecil. Bahasa mesin yang digunakan sudah diganti dengan bahasa assembly yang tadinya masih menggunakan kode biner. Ciri yang selanjutnya adalah dapat diasosiasikan dengan printer. Jadi dapat digabungkan dengan printer. Jadi kalau komputernya untuk mengetiknya atau membuat datanya, printer untuk mencetaknya. Dapat juga digabungkan dengan memori penyimpanan data dan dapat menggunakan sistem operasi. Nah, ini yang termasuk dalam komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini adalah lanjutan atau pensempurnaan dari komputer generasi pertama. Kita lihat di layar ada nama-namanya, yaitu ada Large, ada IBM 1401, ada UNIVAC 3, ada UNIVAC SS80, ada UNIVAC 1107, IBM 7070, dan Honeywell 800, GE 200, dan lain-lain. Dicatat ya, biar tidak lupa. Berikut ini adalah ciri komputer generasi ketiga. Pada komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan transistor, sama seperti komputer generasi kedua. Tetapi transistor ini masih menghasilkan panas. Komputer generasi ketiga ini mengganti transistor menggunakan IC atau Integrated Circuit. Nah, dengan menggunakan IC, ya
panas di perangkat komputer generasi ketiga ini sudah berkurang. IC mengkomunikasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Ilmuwan pun berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam satu chip tunggal ini. Jadi lebih baik dibanding dengan vakum tube pada komputer generasi pertama ataupun transistor pada komputer generasi kedua. Baiklah anak-anak, sekarang ciri komputer generasi ketiga lanjutan. Ciri selanjutnya adalah pada komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan sistem operasi atau OS ya, yang memungkinkan komputer ini menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan. Setelah itu, komputer generasi ketiga ini harganya lebih murah dan sudah menggunakan listrik yang lebih hemat. Yang termasuk dalam komputer generasi ketiga antara lain adalah UNIVAC 1109, UNIVAC 9000, ada GE 600, ada GE 235, ada CDC 3000, dan lain-lain. Kita masuk di komputer generasi keempat. Pada generasi ini sebenarnya sama dengan komputer generasi ketiga, hanya saja pada generasi keempat ini banyak para ilmuwan, profesor, dan teknisi-teknisi menciptakan alat pada komputer generasi ketiga dibuat lebih kecil, sehingga ukuran-ukuran yang tadinya besar di komputer generasi keempat ini menjadi lebih kecil dan lebih baik lagi untuk kecepatan, kapasitas penyimpanan, dan lebih hemat energi. Adapun ciri-ciri komputer generasi keempat yang menyolok adalah komputer generasi keempat sudah menggunakan LSI atau Large Scale Integration yang dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip, sehingga dapat menurunkan harga komputer, meningkatkan daya kerja, meningkatkan efisien, dan meningkatkan keterandalan komputer. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Nah, pada saat itu IBM memperkenalkan PC atau personal komputer atau yang sering kita sebut dengan komputer rumah. Ya, bukan laptop. Nah, komputer pun selanjutnya mengalami evolusi dengan cepat, sehingga diciptakanlah laptop atau komputer jinjing. Bahkan ada juga yang lebih kecil namanya notebook. Ada lagi yang lebih kecil lagi, itu namanya palm top. Yang terakhir adalah ciri komputer generasi keempat lanjutan. Ciri selanjutnya adalah perusahaan Apple Macintosh menciptakan sistem grafis pada komputer dan memperkenalkannya menggunakan piranti mouse sampai dengan saat ini. Setelah itu ciri yang selanjutnya adalah yang termasuk komputer generasi keempat lanjutan adalah IBM 370, Apple II, IBM PC XT, IBM PC AT, IBM PS, Pentium 2, Pentium 3, AMD K6, dan AMD Athlon, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Sampai dengan generasi yang paling terbaru sudah menggunakan Intel Pentium Core i7 atau yang sering disebut dengan i7 yang sekarang banyak diperjualbelikan dan banyak diburu oleh masyarakat. Karena apa? Karena kehandalannya, kecepatannya untuk menyelesaikan tugas-tugas dan membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Oke anak-anak, mungkin cukup penjelasan dari saya tentang sejarah komputer di dunia. Anak-anak, materi pelajaran kita telah selesai. Jangan lupa tonton terus video-video update dari Bapak Ibu guru kalian. Salam untuk orang tua kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.